Marco Bezzecchi kaget bisa podium di MotoGP Australia, salib Pecco Bagnaia di klasemen pembalap. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, tampil luar biasa di MotoGP Australia 2025. Meski dijatuhi 2 kali long lap penalti akibat insiden dengan Marc Marquez di Mandalika, Bezzecchi berhasil finish di posisi ketiga dan meraih podium yang tak disangkanya. Hasil ini sekaligus membuatnya menyalip Francesco Pecco Bagnaia di klasemen pembalap. Balapan di sirkuit Phillip Island, Minggu, 19 Oktober 2025, berjalan sangat intens. Bezzecchi yang start dari barisan depan langsung tancap gas dan memimpin jalannya lomba. Namun, 2 penalti long lap membuatnya harus kehilangan posisi dan berjuang keras menembus rombongan depan lagi. Saya benar-benar tidak menyangka bisa naik podium hari ini. Balapan ini sangat berat, apalagi dengan 2 penalti yang saya jalani, ujar Bezzecchi dalam konferensi pers usai balapan. Saya tidak memikirkan kemenangan, saya hanya mencoba melaju secepat mungkin agar tidak terjebak di tengah rombongan, lanjutnya. Bangkit setelah penalti berat. Bezzecchi menjalani long lap penalti pertama pada lap kelima dan melorot ke posisi ketiga. Penalti kedua ia jalani 2 lap kemudian, yang membuatnya turun ke posisi ke-6. Namun, ritme cepat yang sudah ia tunjukkan sejak sesi latihan membuatnya mampu bangkit. Dengan ketenangan dan presisi, pembalap asal Italia itu menyalip satu persatu rivalnya, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, hingga Alex Marquez, sebelum akhirnya finish di posisi ketiga di belakang Raul Fernandez dan Maverick Vinales. Ketika sudah menjalani long lap kedua, saya pikir posisi ke-6 sudah hasil terbaik. Tapi saya terus berusaha fokus pada kecepatan saya sendiri dan ternyata bisa menyalip beberapa pembalap lagi. Ini sungguh luar biasa, ucap Bezzecchi yang akrab disapa Bez. Hasil ini memperpanjang tren positif Bezzecchi sejak pertengahan musim. Setelah tampil kurang konsisten di awal tahun, ia berhasil membalikan keadaan dan kini kembali menantang para pembalap papan atas di MotoGP. Naik peringkat dan semakin percaya diri. Podium di Australia memberi Bezzecchi tambahan poin penting, cukup untuk menyalip Pecco Bagnaia di klasemen pembalap dan naik ke posisi ketiga sementara. Fakta ini sekaligus menunjukkan betapa kompetitifnya motor Aprilia RSGP, yang kini mampu bersaing langsung dengan Ducati. Menanggapi hal tersebut, Bezzecchi menolak membandingkan motor Aprilia dan Ducati yang musim lalu ia tunggangi bersama tim Pertamina Enduro VR46. Saya tidak ingin membandingkan. Saya belum pernah lagi mengendarai Ducati musim ini, dan yang saya tahu, saya merasa sangat nyaman dengan Aprilia. Tim dan insinyur bekerja luar biasa, ungkap pembalap berusia 27 tahun itu. Motor ini semakin kuat, dan saya merasa kami makin dekat dengan tim-tim besar lainnya. Tapi tentu kami harus terus bekerja keras. Semua tim sekarang tampil lebih ketat, jadi konsistensi adalah kuncinya, tambahnya. Hasil impresif ini sekaligus membuktikan bahwa Marco Bezzecchi dan Aprilia bukan lagi tim penggembira. Mereka kini benar-benar menjadi ancaman serius bagi dominasi Ducati di MotoGP. Menolak kunci gelar di rumah Valentino Rossi. Marc Marquez pilih juarai MotoGP 2025 di Motegi atau Mandalika. Dengan keunggulan yang hampir tak terbantahkan di puncak klasemen MotoGP 2025, Marc Marquez justru menyatakan keinginan yang tidak biasa. Ia secara halus menolak untuk mengunci gelar dunia ke-8-nya di sirkuit Misano, sebuah sirkuit yang dikenal sebagai kandang dari rival abadinya, Valentino Rossi. Sebaliknya, sang pembalap Ducati Lenovo Team itu lebih memilih merayakan titelnya di Motegi, Jepang, atau di Mandalika, Indonesia. Keunggulan yang membuat gelar hanya soal waktu. Pasca kemenangan dominannya di Grand Prix Hungaria di Balaton Park, posisi Marquez di klasemen semakin tak tergoyahkan. Dengan koleksi 455 poin, ia membukukan keunggulan fantastis. 175 poin atas adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua, dan 227 poin atas juara bertahan, Francesco Pecco Bagnaia, di peringkat ketiga. Dengan margin keunggulan sebesar itu, secara matematis, Marquez sangat mungkin menyelesaikan persaingan gelar lebih cepat dari yang diperkirakan, bahkan bisa terjadi di seri San Marino yang digelar di Misano pada pertengahan September. Syaratnya, ia harus mempertahankan atau bahkan memperlejar jarak keunggulannya menjadi minimal 185 poin setelah seri Catalunya, dan kemudian 222 poin setelah balapan di Misano. Alasan dibalik penolakan yang berkelas. Namun, Marquez justru secara terbuka mengungkapkan
bahwa ia tidak menginginkan skenario tersebut. Alasan yang diungkapkannya bukanlah tentang strategi balap atau performa motor, melainkan tentang ikatan keluarga dan rasa hormat. Dalam konferensi pers post-Kobalep Hungaria, Marquez dengan jujur mengakui bahwa ia dan timnya sudah menghitung semua skenario matematis untuk gelar tersebut. Namun, hatinya lebih memilih untuk tidak memenuhi syarat tersebut di Misano. Mereka jurnalis Spanyol memberikan semua angka dan perhitungannya kepada saya, ujar Marquez. Dan saya harus jujur, saya lebih ingin peluang pertama untuk mengunci gelar itu datang di Motegi atau Mandalika. Alasannya sangat personal dan menunjukkan sisi manusiawinya. Karena jika saya berhasil menguncinya di Misano, itu berarti adik saya, Alex, mengalami akhir pekan yang sangat buruk di Catalunya. Saya menginginkan yang terbaik untuknya. Dengan kata lain, Marquez lebih memilih untuk menunda pesta gelarnya daripada melihat sang adik yang juga sedang berjuang mempertahankan posisi. Runner-up harus melalui akhir pekan yang gagal hanya untuk memuluskan jalannya. Ini adalah sisi Marc Marquez yang seringkali tersembunyi di balik topeng kompetitor yang garang. Seorang kakak yang sangat protektif dan peduli. Kenyamanan dan dominasi yang tidak normal. Kemenangan di Hungaria semakin memperkuat keyakinannya. Marquez mengaku merasa sangat nyaman selama balapan. Meski sempat terlibat pertarungan sengit dengan Marco Bezzecchi di lap-lap awal, ia berhasil mengendalikan balapan dengan tenang setelahnya. Saya tidak bisa berbohong, hari ini saya merasa sangat nyaman. Setelah melewati 2 tikungan pertama yang keotik, saya menenangkan diri dan fokus pada pemanasan ban medium saya. Ini benar-benar hari yang baik, ujarnya. Namun, ia menyadari bahwa level dominasinya saat ini berada di atas normal. Ini tidak normal. Tidak normal untuk menang setiap akhir pekan. Tidak normal untuk menang di setiap balapan sprint. Akan datang hari di mana seseorang akan lebih cepat dari saya. Dan saat itu terjadi. Yang harus saya lakukan adalah finish kedua atau ketiga untuk mengamankan poin. Tambahnya dengan rendah hati. Menekankan bahwa mentalitas pemburu poin tetap penting meski dalam masa kejayaan. Menuju Catalunya dengan strategi dan empati. Marquez kini bersiap untuk seri Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya pada awal September. Balapan di kandangnya sendiri, ini akan menjadi ujian berikutnya. Namun, yang menarik perhatian bukanlah apakah ia akan menang atau tidak, tetapi bagaimana ia akan menyeimbangkan antara ambisi pribadi untuk segera mengamankan gelar dan keinginannya untuk melindungi prestasi sang adik. Pilihan Marc Marquez untuk memindahkan pesta gelar ke Motegi atau Mandalika bukan hanya sebuah pernyataan strategis, tetapi juga pesan yang dalam kepada dunia. Bahkan di puncak kesuksesan, nilai-nilai seperti keluarga dan rasa hormat tetap menjadi prioritas utamanya. Dunia kini menunggu. Apakah gelar itu akan benar-benar dirayakan di Asia, sebuah hadiah untuk fans yang begitu mencintainya di benua yang menjadi pasar terbesar MotoGP.